Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika dasar. Pada pertemuan minggu ini kita sudah mulai memasuki bab baru ya, yakni tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, apa sih sistem persamaan linear 3 variabel itu? Oke, mari kita bahas bareng-bareng ya. Kita lihat contoh berikut. Yang pertama ada 3 buah persamaan, yakni x plus y min z sama dengan negatif 1, 2x min 2y plus 3z sama dengan 8, 2x min y plus 2z sama dengan 9. Nah, ketiga persamaan ini merupakan persamaan linear 3 variabel. Jadi, apa itu persamaan linear 3 variabel? Nah, persamaan linear 3 variabel adalah persamaan yang memiliki 3 buah variabel. Kebetulan di sini variabelnya ada x, ada y, dan z. Nah, kemudian ketiga variabel ini semuanya berpangkat 1. Baik x, y, dan z-nya merupakan variabel yang berpangkat 1, sehingga dikatakan sebagai persamaan linear 3 variabel. Nah, kumpulan dari persamaan linear 3 variabel ini akan membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Terus bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita memiliki 2 cara. Nah, yang pertama kita menggunakan teknik eliminasi substitusi. Mungkin untuk teknik yang pertama ini kalian sudah tidak asing lagi ya, karena ketika kalian menyelesaikan SPLDP atau sistem persamaan linear 2 variabel, kalian sudah terbiasa menggunakan teknik yang ini. Nah, teknik yang kedua yakni menggunakan determinan matriks. Mungkin ini yang baru buat kalian, tapi untuk pertemuan kali ini kita cuma bahas bagaimana menyelesaikan SPLDP dengan menggunakan teknik eliminasi substitusi. Oke, ini soal yang pertama. Tentukan nilai x, y, dan z dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Oke, bagaimana menyelesaikannya dengan menggunakan teknik eliminasi substitusi? Langkah pertama, kita namakan dulu setiap persamaannya. Persamaan pertama kita tulis di sini persamaan 1, kemudian yang ini persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Yang pertama, kita harus mengeliminasi variabel yang memiliki koefisien yang sama. Nah, di sini koefisien yang sama kita ambil variabel x ya. Kebetulan di persamaan 2 dan 3 koefisiennya sama-sama 2. Jadi kita eliminasi variabel x dari persamaan 2 dan 3. Oke, kita tulis kembali. Persamaan 2-nya 2x min 2y, kemudian ditambah 3z sama dengan 8. Persamaan 3-nya 2x, kemudian min y, ditambah 2z sama dengan 9. Nah, bagaimana cara mengeliminasi atau menghilangkannya? Kita lihat tandanya 2x di sini sama-sama positif. Jadi kalau tandanya sama, kita eliminasi dengan cara dikurangi. Tapi kalau misalkan tandanya berbeda, misalkan di sini positif, di sini negatif, maka untuk mengeliminasinya tinggal kita tambahkan saja. Karena 2x dikurangi 2x itu sudah jawabannya udah pasti 0, sehingga tereliminasi. Kemudian min 2y dikurangi min y. Min 2y dikurangi min y. Di sini min berubah menjadi plus. Jadi min 2 ditambah 1. Jawabannya adalah min 1 atau min y. Kemudian 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah positif 1 z. Kemudian 8 dikurangi 9. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, ini persamaan baru kita namakan persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita juga harus mengeliminasi x, terserah mau dari persamaan 1, 2 ataupun 1, 3, tapi kita ambil eliminasi x dari persamaan 1 dan 2. Kenapa harus eliminasi x? Supaya variabelnya nanti sama-sama hanya y dan z ya. Oke, yang pertama x ditambah y min z sama dengan min 1, persamaan 2-nya 2x, kemudian min 2y, ditambah 3z sama dengan 8. Kita lihat, kita eliminasi x, tapi di sini koefisien x-nya berbeda. Jadi bagaimana untuk mengeliminasinya? Maka kita samakan dulu koefisiennya. Yakni yang atas kita kalikan dengan 2. Jadi supaya sama-sama 2x. Yang bawah tidak usah kita ubah. Jadi 2 dikalikan x jadi 2x, kemudian 2 dikalikan y jadi 2y, kemudian 2 dikalikan min z jadi min 2z sama dengan 2 dikalikan negatif 1, jadi negatif 2. Kemudian yang bawah kita tulis apa adanya. 2x min 2y ditambah 3z sama dengan 8. Tadi ingat kita akan mengeliminasi x. Nah, di sini sama-sama 2x ya. Untuk mengeliminasinya, karena tandanya sama, maka kita kurangi. 2x dikurangi 2x itu sudah pasti tereliminasi. Kemudian 2y
min 2Y. Kalau misalkan bingung, kalian bisa kuadrat ya. Jadi 2 min di sini jadi positif. Jadi 2Y ditambah 2Y, yakni 4Y. Kemudian min 2 min 3. Min 2 min 3, maka jawabannya min 5. Z sama dengan min 2 min 8, maka jawabannya adalah min 10. Oke, ini kita namakan persamaan ke-5. Sehingga persamaan 4 dan 5 hanya memiliki dua variabel, yaitu Y dan Z. Selanjutnya, kita tinggal mengeliminasi. Misalkan terserah ya, mau Y atau Z, tapi kita eliminasi yang Y saja dari persamaan 4 dan 5. Kita tulis dulu persamaan 4-nya, yakni min Y ditambah Z sama dengan min 1 dari persamaan 5-nya. 4Y min 5Z sama dengan min 10. Tujuan kita mengeliminasi Y, sementara di sini koefisiennya berbeda ya. Bagaimana supaya jadi sama? Ya sudah, berarti yang atas kita kalikan 4 ya, supaya sama-sama 4. Yang atas kita kalikan 4, yang bawah sudah tulis apa adanya saja. Jadi min Y dikalikan 4, min 4Y, kemudian Z dikalikan 4 plus 4Z, kemudian 4 dikalikan negatif 1, negatif 4. Yang bawah tulis apa adanya. Jadi 4Y min 5Z sama dengan min 10. Nah, selanjutnya tinggal kita eliminasi. Kita lihat, di sini tandanya berbeda ya. Yang di atas negatif, yang di bawah positif. Jadi untuk mengeliminasinya, kita tambahkan. Karena min 4 ditambah 4, hasilnya 0, sehingga nilai Y-nya tereliminasi. Kemudian 4 ditambah min 5, atau sama aja dengan 4 dikurangi 5. Jawabannya adalah min 1. Jadi min 1Z sama dengan min 4 min 10. Jawabannya adalah min 14. Jadi untuk menentukan nilai Z-nya sama-sama kita kalikan negatif ya. Negatif dikali negatif positif, negatif dikali negatif juga positif. Sehingga nilai Z-nya hasilnya adalah 14. Nah, berhubung nilai Z-nya sudah diperoleh, kita tinggal substitusikan saja. Nilai Z terserah mau ke persamaan 4 atau persamaan 5 untuk menentukan nilai Y-nya. Kita ambil persamaan ke-4, yakni min Y ditambah Z sama dengan min 1. Kemudian tinggal kita ganti nilai Z-nya dengan nilai Z yang sudah kita peroleh, yaitu 14. Jadi min Y ditambah 14 sama dengan negatif 1. Jadi min Y sama dengan min 1, positif 14 benar ruas, jadi negatif 14. Jadi min Y sama dengan min 1 min 14 min 15. Maka untuk memperoleh nilai Y sama dengan sama-sama kita kalikan negatif ya. Negatif dikali negatif positif, negatif dikalikan negatif juga positif. Sehingga nilai Y-nya yaitu 15. Nah, kita sudah memperoleh nih nilai Y sama nilai Z. Selanjutnya, tinggal kita substitusi saja nilai Y dan Z yang sudah kita peroleh. Terserah mau ke persamaan 1, 2, atau 3. Tapi kita ambil persamaan 1 karena yang nilainya kecil-kecil ya. Kita tulis kembali yaitu X ditambah Y, kemudian dikurangi Z sama dengan negatif 1. X-nya yang ditanyakan, Y-nya sudah diperoleh ya tadi, positif, Y-nya yaitu 15, dikurangi Z-nya yaitu 14, sama dengan negatif 1. Jadi X 15 dikurangi 14 hasilnya adalah plus 1, sama dengan min 1. Maka nilai X sama dengan min 1, positif 1-nya pindah ruas, jadi negatif 1. Sehingga nilai X-nya yaitu negatif 2. Jadi kesimpulannya X-nya min 2, Y-nya 15, dan Z-nya 14. Mari kita lihat contoh berikutnya. Diketahui X, Y, Z merupakan penyelesaian dari SPLTP berikut. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya 1 per X, 1 per Y, 1 per Z? Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu ya. Kita misalkan 1 per X-nya jadi P, 1 per Y-nya jadi Q, dan 1 per Z-nya jadi R. Maka dari ketiga persamaan tersebut, yang paling atas 1 per X, maka kita ubah menjadi P, kemudian ditambah 1 per Y-nya, yakni jadi Q, kemudian ditambah 1 per Z-nya jadi R, sama dengan 6. Oke, ini kita namakan persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan keduanya 2 per X. Kalau 1 per X-nya jadi P, maka 2 per X-nya jadi 2P. Kemudian dikurangi 1 per Y-nya jadi Q, ditambah 3 per Z. Kalau 1 per Z-nya jadi R, maka 3 per Z-nya jadi 3R, sama dengan 9. Oke, kita namakan ini persamaan kedua. Kemudian min 1 per X. Jadi min 1 per X-nya tadi jadi P. Kemudian ditambah 2 per Y.
Kalau satu per Y-nya jadi Q, maka 2 per Y-nya jadi 2Q. Kemudian ditambah 2 per Z. Kalau 1 per Z-nya jadi R, maka 2 per Z-nya jadi 2R, sama dengan 9. Oke, kita namakan ini persamaan 3. Nah, untuk menentukan VQR-nya, kita harus mengeliminasi. Nah, mana yang harus kita eliminasi? Kita lihat di sini koefisien, variabel yang memiliki koefisien yang sama, yaitu variabel Q. Maka kita eliminasi variabel Q dari persamaan 1 dan 2. Kita tulis kembali ya. Sini ada P ditambah Q ditambah R sama dengan 6. Persamaan keduanya 2P dikurang Q ditambah 3R sama dengan 9. Nah, bagaimana cara mengelimininasi Q? Kita lihat di sini tandanya berbeda ya. Maka untuk mengeliminasinya kita tambahkan. 1P ditambah 2P jadi 3P. Kemudian Q plus min jadi min. Q min Q sudah pasti tereliminasi. Kemudian R ditambah 3R jadi positif 4R. Sama dengan 6 ditambah 9. Jawabannya adalah 15. Kita namakan ini persamaan ke-4. Nah, selanjutnya supaya kita hanya memiliki variabel PR saja, kita eliminasi Q juga. Terserah mau dari persamaan 1, 3 atau 2, 3. Kita ambil eliminasi Q-nya dari persamaan 1 dan 3. Kita tulis kembali persamaan satunya, yakni P ditambah Q ditambah R sama dengan 6. Kemudian dari persamaan 3-nya, min P ditambah 2Q ditambah 2R sama dengan 9. Karena yang mau kita eliminasi adalah Q, maka yang paling atas kita kalikan 2 supaya variabel koefisiennya sama-sama 2. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah nanti tulis apa adanya. 2 dikalikan P yaitu 2P, 2 dikalikan Q 2Q, kemudian 2 dikalikan R 2R. 2 dikalikan 6 12. Yang bawah kita tulis apa adanya. Jadi min P ditambah 2Q ditambah 2R sama dengan 9. Nah, bagaimana mengeliminasi Q? Karena tandanya sama-sama positif, maka kita kurangi. 2P dikurang min P. Min jadi plus, jadi 2P ditambah P, yakni 3P. 2Q min 2Q udah jelas tereliminasi. 2R min 2R, oh ternyata habis juga tereliminasi. Ya udah, berarti 3P sama dengan 12 dikurangi 9. Jawabannya adalah 3. Sehingga untuk memperoleh P, masing-masing kiri dan kanan kita bagi 3. 3P dibagi 3 hasilnya P, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Ternyata sudah kita peroleh nih nilai P-nya 1. Kalau udah dapat nilai P-nya 1, berarti kita bisa langsung nih mencari nilai R. Bagaimana caranya? Dengan cara mensubstitusikan nilai P yang kita peroleh ke persamaan ke-4. Yakni 3P ditambah 4R sama dengan 15. 3, P-nya kita ganti dengan 1, kemudian ditambah 4R sama dengan 15. Jadi 3 ditambah 4R sama dengan 15. Maka nilai 4R sama dengan 15. Nah, 3-nya pindah ruas, jadi min 3. Jadi 4R sama dengan 15 kurangi 3, yakni 12. Untuk memperoleh R masing-masing kita bagi 4. 4R dibagi 4 hasilnya R, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Sehingga diperoleh nilai R-nya 3. Nah, kita sudah dapat nih nilai P dan R. Selanjutnya, berarti kita hanya perlu mencari nilai Q. Bagaimana caranya? Tinggal kita substitusikan saja nilai P dan R yang diperoleh, terserah ya, persamaan 1, 2, atau 3. Tapi kita ambil persamaan 1 saja. Yakni P ditambah Q ditambah R sama dengan 6. Di mana P-nya 1, Q-nya yang kita cari, kemudian R-nya 3 sama dengan 6. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4 sama dengan 6. Maka untuk memperoleh nilai Q, tinggal 6 dikurangi 4. Jawabannya yaitu 2. Nah, sehingga udah diambil kesimpulan nih, nilai P-nya 1, nilai Q-nya 2, dan nilai R-nya 3. Selanjutnya kita ngapain? Ya, kita tentukan nilai X, Y, dan Z. Karena kan yang ditanyakan X, Y, dan Z ya. Nah, tadi di pemisalan 1 per X-nya jadi P. 1 per X-nya tadi jadi P. Maka untuk memperoleh nilai X, yakni 1 per P. P-nya tadi berapa? Berarti 1 per 1. 1 dibagi 1 berapa? Ya tetap 1. Nah, kemudian untuk
1 per Y tadi dimisahkan dengan Q. Maka untuk memperoleh Y-nya berarti 1 per Q. Berapa Q-nya? Q-nya yaitu 2. Maka nilai Y-nya 1 per 2. Kemudian yang terakhir yaitu 1 per Z. Tadi dimisahkan dengan R. Nah, maka untuk memperoleh Z-nya yaitu 1 per R. 1 per R-nya berapa? R-nya yaitu 3. Nah, sehingga diperoleh nilai X-nya 1, kemudian nilai Y-nya 1 per 2, dan nilai Z-nya 1 per 3. Tadi yang ditanyakan di soal adalah tentukan hasil kali X kali Y kali Z. Maka jawabannya X dikalikan Y dikalikan Z. Tadi X-nya 1, kemudian Y-nya 1 per 2, dan Z-nya 1 per 3. Sehingga hasil perkaliannya 1 kali 1, 1, kemudian 2 dikalikan 3, jawabannya adalah 6. Sehingga hasil kali dari X kali Y kali Z adalah 1 per 6. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.